Kenapa kita harus tahu dan mengenali diri sendiri? Apa yang kita mau, apa yang kita suka, dan apa yang kita bisa. Karena zaman sekarang ada begitu banyak kesempatan. Sepakat? Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Akhlis Rusdi. Dan di sini saya akan sedikit membahas tentang kenapa penting untuk mengenali diri sendiri. Kita semua tahu, ini tentang knowing more about yourself is even more important. Khususnya di era zaman sekarang. Karena kesempatannya banyak, teman-teman. Sekarang muncul pertanyaan, opportunity itu bagus atau tidak? Jawabannya, belum tentu. Opportunity may not be good. Tergantung. Opportunity can be an obstacle. Kesempatan itu kadang bisa menjadi penghalang untuk kesuksesan kamu kalau kamu nggak ngerti siapa diri kamu. Ada begitu banyak kesempatan, ada begitu banyak cara, dan kalau kamu nggak ngerti dan nggak tahu apa yang kamu suka, apa yang kamu bisa, dan apa yang kamu mau dalam hidup ini, kamu akan terbawa arus menjadi bingung. Misalkan kamu melihat event, wah kayaknya jadi konten kreator nih enak ya, bakal sukses, buka bisnis, cabangnya di mana-mana. Lalu nggak lama kita melihat misalkan Winda, wah Winda ini bisa sukses menjadi YouTuber, jadi konten kreator, akhirnya pengen jadi YouTuber. Lalu kamu mendengarkan podcast Timothy Ronald misalkan, ngomongin wah jadi investor. Kalau gitu saya pengen banget startup, akhirnya ngikutin pengen startup. Ada begitu banyak contoh orang sukses di bidang yang sangat berbeda, teman-teman. Dan mereka bisa sukses. Untuk menuju kesuksesan, kalau kamu nggak tahu apa yang kamu mau, kamu nggak tahu apa yang kamu suka, dan nggak tahu apa yang kamu bisa, you'll eventually get lost. Kamu bakal bingung, yang mana nih? Kalau sebenarnya semua itu kamu ambil, kamu lakuin, tapi kamu lakuinnya tidak secara baik, tidak secara terstruktur. Sehingga inilah salah satu hal yang sangat penting, teman-teman. Sukses cuma dua formulanya, right direction and right strategy. Kamu harus tahu dulu, kamu ini mau kemana, kamu siapa, dan baru habis itu dicari strateginya. Simpelnya seperti ini, ada banyak kunci untuk menuju kesuksesan, dan kamu sibuk kumpulin semua kunci. Dikumpulin, ikut workshop kesana kesini, lalu ikut pelatihan sana sini, mencari yang berbayar, mencari yang gratis. Tapi yang paling penting adalah kamu tahu nggak pintu yang ada di depan kamu itu pintu apa? Walaupun kamu bilang, wah kunci ini bisa kok membuka semua pintu kesuksesan. Ya iya, tapi pintu yang ada di hadapan kamu, pintu yang mana? Kamu harus tahu dulu pintunya apa, supaya kamu bisa cari kunci yang tepat. Baru kunci itu bisa membuka. Yang salah bukan kuncinya, yang salah adalah kombinasinya. Banyak orang mereka belajar skill kesana kesini, tapi mereka nggak ngerti. Akhirnya mereka get lost dan bingung, kok saya nggak pernah suksesnya. So it's very important for you to know more about yourself. Apa yang kamu bisa? What is your passion? What do you like? Apa mimpi kamu? Apa tujuan hidup kamu? Kamu lihat orang-orang sukses, walaupun mereka sudah tahu apa yang mereka suka dan mereka bisa, itu pun masih banyak kendala, masih gagal. Apalagi untuk orang yang nggak tahu apa yang dia mau, nggak tahu apa kelebihan dia, dan bahkan untuk bermimpi saja dia tidak. Saya kasih analogi, ada seseorang pasien mengeluh kepada dokter bahwa ia merasakan sakit di sekujur badannya. Setiap kali ia pegang badannya, ia merasakan sakit dan bingung akan hal itu. Kira-kira apa yang dikatakan oleh dokternya? Mungkin yang sakit itu bukan seluruh tubuh Anda,
melainkan tangan Anda lagi patah. Bayangkan kamu punya tangan kondisi patah, kamu pegang apapun pasti kerasa sakit. Kamu pegang kepala sakit, atau pegang tangan sakit, semuanya jadi sakit. Dan kamu mengambil kesimpulan, oh kalau gitu hidup saya semua sakit. Padahal yang sakit cuma tangannya aja, karena tangannya keseleo atau luka. Nah, seringkali itu yang terjadi dalam hidup kita. Kita merasa hidup susah banget, nggak punya potensi, nggak bisa ngapa-ngapain, hidupnya hancur berantakan. Padahal mungkin yang salah adalah mindsetnya, yang salah adalah cara berpikirnya. Satu hal kecil, tapi kalau itu nempel dan nyebar kemana-mana, bisa merasakan seperti semuanya sakit. Have a good mindset. Salah satu mindset yang menurut saya paling parah adalah mindset mental miskin. Istilah kerennya adalah miskin. Melihat orang lain, wah kerennya, aduh, jiwa-jiwa miskinku keluar. Terus udah gitu ngelihat teman-teman yang keluar negeri, waduh, kok mereka bisa ya? When ya? Apakah aku bisa seperti mereka? Pernah kita berpikiran seperti itu, merasa bahwa kita nggak mampu, dan mungkin zaman sekarang kita masih terperangkap pada jiwa miskin tersebut. Orang itu harus benar-benar mengenal dirinya. Dia harus tahu, what do you want? Apa tujuannya? Apa yang kamu suka? Apa yang kamu bisa? And it's all start with the mindset. Dan saya pengen bilang untuk kamu yang selalu merasa, miskin, gak bisa punya apa-apa, gak punya kapasitas, gak punya potensi. Today, I'm going to tell you, banyak orang bilang miskin, the great poverty is not a poverty of money, but a poverty of dream and action. Jadi bukan miskin harta yang sebenarnya membuat orang itu menderita. Bukan miskin harta yang sebenarnya membuat orang itu tidak bahagia. Tapi terlebih miskin akan mimpi. Dan miskin akan tindakan. Dan itulah yang saya ungkapkan kepada kamu, berani bermimpi besar. Dare to dream big. Berapapun usia kamu, apapun yang ada di dalam hidup kamu, apapun profesinya, you've got to dare to dream big. Anda harus punya mimpi, berani bermimpi besar, dan jangan pernah takut ketika kamu menempelkan mimpi-mimpi itu. Kadang banyak orang-orang bilang, aduh mimpi saya nih ketinggian, mimpi saya nih masuk akal nggak ya? Tapi kenyataannya teman-teman, mimpi itu nggak perlu logika. Because it's magical. Sahabat saya pernah berkata bahwasanya mimpi itu nggak perlu harus masuk akal. Tapi mimpi itu justru bisa membuat kita menjadi sosok yang luar biasa. Dare to dream big. Berani bermimpi besar. Apa mimpi 100 juta kamu? Dan yakinlah, kalau orang-orang sukses di luar sana saya bisa, saya yakin kamu juga pasti